Jangan arogan rekan-rekan. Karena kita ini jihad masyarakat, jangan arogan. Dan pada saat pengawalan VIP di skenario-nya ini dibuat seperti ada penghadangan. Ini sebuah momok karena dilakukan satu demi satu dan secara bergantian. Ini biasanya sesi atau peserta sudah stres duluan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Saya Kombes Pol Dr. Susilo Teguh Raharjo MSI. Saat ini saya sedang berada di kelas dalam rangka pelaksanaan kegiatan sertifikasi uji kompetensi kepada petugas pengawalan lalu lintas. Maksud dan tujuan kegiatan uji sertifikasi kompetensi ini adalah yang pertama, bahwa kita memiliki rasa tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Tentunya kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang profesional. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan petugas fungsi kepolisian di bidang petugas pengawalan itu memang benar-benar memiliki keahlian di bidangnya, memiliki kompetensi. Yang ketiga adalah melaksanakan amanat undang-undang. Saya Kombes Pol Dr. Andes Juni, SH MH. Pesertanya terdiri dari beberapa polda yang mereka mengirimkan para perwira yang telah ditunjuk bertugas di bidang lalu lintas untuk mengikuti pelatihan fungsi atau kemampuan kompetensi pengawalan yang sudah dilaksanakan selama 5 hari yang lalu. Nah, hari ini dilaksanakan sertifikasi. Sertifikasi ini adalah untuk mendukung dan membantu dari petugas Polis Lintas sendiri yang sudah memiliki kompetensi dikuatkan secara administrasi. Halo Sobat Police Vehicle, saya selalu berdoa dimanapun kalian berada, tetap diberikan perlindungan Tuhan dan diberikan kesehatan sesehat-sehatnya. Kembali lagi, saya AKBP Pramono Jati, Korlantas Polri. Saat ini kita berada di Pusat Pendidikan Lalu Lintas Polri yang ada di Serpong. Kita akan menyaksikan sama-sama bagaimana proses asesmen, proses sertifikasi kompetensi bagi petugas pengawalan lalu lintas. Mari kita saksikan sama-sama. Halo Sobat Police Vehicle, dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi petugas pengawalan lalu lintas, ini berjumlah 50 personil dan asesor yang akan menguji mereka berjumlah 6 personil. Dan pelaksanaan ujian pada tahap pertama, mereka harus mampu untuk melaksanakan rengiat atau membuat rengiat. Apa itu rengiat? Rencana kegiatan. Mereka harus bisa memprediksi kegiatan-kegiatan ke depan, kemudian juga kalender Kamtipmas selama setahun, dan juga itu bisa memperhitungkan berapa personil yang dibutuhkan dalam satuan kerja itu, ataupun berapa kendaraan motor maupun mobil
yang dibutuhkan. Halo Sobat Police Vehicle, saya Ibtu Supriyanto dari Korlantas Polri. Kali ini saya melaksanakan uji kompetensi pengawalan lalu lintas. Untuk tahap berikutnya, saya akan melaksanakan uji kompetensi pengawalan VIP. Dengan materi-materi yang sudah diajarkan, dengan tambahan pembelajaran, doakan saya semoga saya melaksanakan simulasi dalam keadaan lancar. Saya AKP Rajiman. Saat ini sedang melaksanakan uji kompetensi di Pusdiklantas. Yang selanjutnya saya akan melaksanakan atau pengujian simulasi pengawalan lalu lintas. Untuk peserta berikutnya atas nama Ibtu Supriyanto, silakan masuk. Siap, masuk. Silakan duduk, Pak. Saat ini Pak Supriyanto mendapatkan giliran untuk mempraktekkan, mensimulasikan pengawalan lalu lintas dengan peralatan yang sudah disediakan. Siap. Bersedia? Siap, bersedia. Silakan, ini petunjuknya nanti dibaca dulu, baru dilaksanakan di situ. Sudah jelas pelaksanaannya Pak Supriyanto? Siap, sudah jelas. Silakan nanti kalau sudah jelas untuk melaksanakan mensimulasikan untuk pengawalan capres cawapres. Siap. Peralatannya sudah disediakan. Siap. Kemudian di tahap kedua, melakukan simulasi. Nah, ini agak terkesan hal yang baru mungkin. Simulasi ini bukan hanya kita harus menyusun formasi dengan diecast, tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita berbuat sebelum menyusun formasi. Jadi secara utuh pengawalan lalu lintas itu ada pengawalan VVIP, pengawalan VIP, dan pengawalan kegiatan masyarakat. Demikian Pak Asesor, rangkaian pengawalan Capres dan Cawapres yang dapat kami simulasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siap. Terima kasih Pak Supri setelah melaksanakan simulasi. Yang selanjutnya nanti Pak Supri akan melaksanakan praktek pengawalan di lapangan. Siap. Untuk ujian di sertifikasi kompetensi ini, kami hanya memberikan praktek bagaimana cara pengawalan lalu lintas terhadap kepala daerah dan bagaimana cara pengawalan lalu lintas kepada permintaan masyarakat atau kegiatan masyarakat. Halo Sobat Police Vehicle, kali ini kita akan melaksanakan ujian praktek pelaksanaan pengawalan lalu lintas. Mereka harus melaksanakan dua bentuk, pengawalan lalu lintas VIP dan pengawalan lalu lintas kegiatan masyarakat. Mari kita ikuti. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa. Oke. Kali ini kalian harus melaksanakan dua pengawalan lalu lintas, yaitu pengawalan VIP dan pengawalan giat masyarakat. Dan pada saat pengawalan VIP di skenario ini dibuat
seperti ada penghadangan sehingga rekan-rekan harus segera melakukan atau membuat keputusan untuk mengambil jalur alternatif, ya. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga harus melaksanakan kegiatan masyarakat yang seperti pada umumnya. Jadi dua hal yang harus kalian lakukan. Jelas? Jelas. Apa yang perlu diperhatikan pertama adalah mereka harus melalui proses persiapan. Persiapan itu antara lain apa? Mengecek kelengkapan perorangan, senjata api mungkin, kemudian kelengkapan perorangan lain, mungkin senter polisi, kemudian rompi dan sebagainya. Kemudian mereka juga harus mengecek kelengkapan kendaraan dari bagian luar, dari bagian dalam, dan bagian mesin. Kemudian lanjut, mungkin motor, itu tadi mobil, ini motor, sama seperti tadi mengecek kelengkapan di motor tersebut. Kemudian memberikan APP, memberikan arahan bahwa apa saja yang bisa dilaksanakan, apa saja yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti nyalakan lampu rotator selama perjalanan pengawalan tersebut. Nah, ini kita hari ini akan melaksanakan pengawalan kegiatan masyarakat dengan 2 kendaraan masyarakat. Yang kedua, rekan-rekan jaga jarak aman, menyesuaikan dengan keadaan lapangan. Yang ketiga, atur kecepatan. Yang keempat, jangan arogan rekan-rekan. Karena kita ini giat masyarakat, jangan arogan. Halo, saya Aibda Aris Andrianto. Untuk persyaratan dasar, pemohon sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi petugas pengawalan lalu lintas ada 6. Pertama, pendidikan umum minimal SMU atau sederajat. 2, memiliki pengalaman dinas di fungsi lalu lintas bidang pengawalan minimal 1 tahun. 3, mampu mengemudikan kendaraan bermotor. Keempat, telah mengikuti dan lulus di Bangpes atau pelatihan peningkatan kemampuan petugas pengawalan lalu lintas. Kelima, sehat jasmani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang terakhir atau keenam adalah direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja. Halo Sobat Police Vehicle, kali ini tahapan selanjutnya adalah mereka harus melaksanakan pembuatan laporan dan analisa yang apa yang sudah mereka kerjakan untuk pengawalan lalu lintas. Dan setelah ini mereka satu persatu secara bergantian mereka akan kami uji melalui ujian lisan. Dan yang paling terakhir, ujian dari tahapan sertifikasi kompetensi ini adalah ujian lisan. Ini sebuah momok karena dilakukan satu demi satu dan secara bergantian. Ini biasanya sesi atau peserta sudah stres duluan. Tentunya dalam melakukan tugas pengawalan kita juga harus tahu dasar hukumnya. Coba sebutkan dasar hukum tugas pengawalan. Mohon izin Komandan, untuk dasar hukumnya ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang keempat, Perpres Nomor 85 Tahun 2018 tentang pengamanan dan
tentang PAMWAL, pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden dalam rangka pemilu. Perkakor Lantas nomor 18, Perkakor Lantas nomor 2 tahun 2018 tentang SOP pengawalan. Dengan saya Ibda Forensia Nirmala Widya Pertiwi STRK dari Polres Bintan, Polda Kepulauan Riau. Saya telah melaksanakan kegiatan tes wawancara dengan asesor dan saya sangat bersyukur karena sebelumnya saya telah belajar materi-materi yang diberikan oleh para Gadik pada saat kegiatan Disbangspes PAMA pengawalan tahun 2021, sehingga saya bisa menjawab seluruh soal-soal yang diberikan oleh asesor. Semoga hasil yang didapatkan bagus dan memuaskan dan saya bisa mengaplikasikan di kewilayahan nanti. Kedatangan saya di Pusdiklantas kali ini adalah dalam rangka untuk memonitor pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi profesi. Kedatangan saya ke sini dalam rangka untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini secara sistem, secara administrasi, dan secara operasional terlaksana sesuai dengan ketentuan, sehingga hasilnya nanti bisa kita pastikan, bisa kita jaminkan bahwa sertifikasi yang kita berikan benar-benar merupakan kemampuan dari para ACC yang sudah mengikuti asesmen. Dan dari 50 ACC atau peserta ini, dari beberapa kelas memang ada beberapa yang disuruh untuk mengulang, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa, mungkin mereka karena stres tadi lah. Tetapi akhirnya 50 ACC ini semuanya dinyatakan berkompeten atau dinyatakan lulus sebagai tugas yang punya kompetensi. Saya AKBP Pramodjati, Korlantas Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Salam presisi.